Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam merdeka belajar, salam merdeka mengajar. Halo anak-anak hebat, berjumpa lagi bersama Bapak John Hendrik. Untuk video pembelajaran kali ini, kita akan belajar pendidikan Pancasila fase C kelas 5 unit 1 Pancasila dalam kehidupanku. Pembelajaran 5, gotong royong di dalam keberagaman. Dengan tujuan pembelajaran, peserta didik dapat menyajikan hasil telaah terhadap perbedaan karakter yang ada di lingkungannya. Baiklah anak-anak hebat, sebelum kita belajar bersama, Pak Guru akan bercerita dengan judul Kebaikan dalam Keberagaman. Di desa Bunga Indah hiduplah 3 sahabat yang sangat berbeda namun memiliki semangat gotong royong yang kuat. Aisyah, Budi, dan Carlos. Aisyah adalah gadis yang cerdas dan penuh inisiatif. Budi adalah pemain sepak bola berbakat. Dan Carlos adalah seniman hebat yang pandai melukis. Suatu hari di desa mereka dihadapkan pada masalah besar. Banjir telah menggenangi sawah-sawah dan rumah-rumah warga. Warga desa bersatu untuk membantu, dan tugas pertama adalah membersihkan lumpur di sekitar rumah-rumah. Aisyah memiliki ide cerdas. Dia mengatur rencana membersihkan berdasarkan wilayah dan membuat jadwal tugas untuk setiap kelompok. Budi membantu memimpin kelompok yang mengangkat dan memindahkan benda-benda berat. Carlos, meskipun tidak terlalu kuat secara fisik, memutuskan untuk menggunakan bakat melukisnya dengan membuat spanduk semangat Desa Bunga Indah yang dipajang di tengah-tengah desa. Meskipun karakter mereka berbeda, Aisyah, Budi, dan Carlos saling melengkapi dalam semangat gotong royong. Aisyah mengatur, Budi memberikan kekuatan fisik, dan Carlos memberikan semangat dan semangat. Ketika warga desa melihat spanduk yang indah dan semangat yang ditunjukkan oleh Carlos, mereka merasa termotivasi untuk bekerja lebih keras. Dengan kerjasama yang erat, mereka berhasil membersihkan lumpur dan memulihkan desa mereka. Pada akhirnya, Aisyah, Budi, dan Carlos menyadari bahwa keberagaman karakter mereka adalah kekuatan besar dalam semangat gotong royong. Mereka belajar bahwa setiap individu memiliki peran yang penting dan bahwa kita semua bisa saling melengkapi. Tidak peduli seberapa berbedanya karakter, jika kita bersatu dan bekerja sama, kita bisa mengatasi segala rintangan dan mencapai tujuan bersama. Cerita ini mengajarkan kita bahwa keberagaman karakter adalah kekayaan yang bisa kita manfaatkan dalam semangat gotong royong. Dengan saling menghormati, bekerja sama, dan saling melengkapi, kita bisa menciptakan keajaiban dan kebaikan dalam komunitas kita. Dari cerita yang Pak Guru sampaikan, di antara kalian ada yang tahu apa itu keberagaman? Keberagaman adalah keadaan atau kondisi di mana terdapat berbagai macam perbedaan dalam hal budaya, agama, suku, bahasa, pandangan, dan karakteristik lainnya di dalam suatu kelompok atau masyarakat. Ini mencakup variasi dalam identitas, keyakinan, latar belakang,
dan pengalaman individu yang bersatu dalam suatu lingkungan. Keberagaman bisa menjadi sumber daya yang berharga jika dikelola dengan baik, mendorong pemahaman, penghormatan, dan kolaborasi di antara orang-orang yang memiliki perbedaan tersebut. Sedangkan keberagaman karakter adalah perbedaan dalam sifat kepribadian dan cara berpikir setiap individu. Kita semua memiliki karakter yang unik dan belajar menghargai perbedaan ini sangatlah penting. Mari kita jelajahi lebih dalam mengenai keberagaman karakter. Yang pertama, mengenal keberagaman karakter. Setiap orang memiliki karakter yang berbeda-beda dan ini adalah hal yang alami. Misalnya ada yang ceria, pendiam, ramah, aktif dan sebagainya. Yang kedua, menghormati perbedaan. Menghormati karakter orang lain meskipun berbeda dengan karakter kita sendiri. Contoh, jika seseorang lebih pendiam, kita perlu memberi mereka ruang untuk berbicara tanpa merasa terganggu. Yang ketiga, kerjasama dan komunikasi. Dalam situasi kelompok atau tim, karakter yang berbeda bisa saling melengkapi. Contoh, seseorang yang pandai berbicara bisa membantu dalam berkomunikasi dengan orang lain, sementara yang teliti bisa membantu dalam merencanakan langkah-langkah dengan cermat. Yang keempat, mengembangkan empati. Berempati terhadap orang dengan karakter yang berbeda. Contoh, cobalah membayangkan bagaimana rasanya menjadi orang yang pendiam atau orang yang suka bertanya banyak. Selanjutnya yang kelima, menilai dari dalam. Pentingnya untuk tidak hanya menilai seseorang dari karakternya saja. Kita harus mencari hal-hal positif di dalam setiap individu meskipun karakternya berbeda. Yang keenam, menghargai kekuatan bersama. Keberagaman karakter bisa menjadi kekuatan saat bekerja bersama dalam tim atau kelompok. Contoh, dalam tugas kelompok, kombinasi berbagai karakter bisa membantu menyelesaikan tugas dengan lebih baik. Yang ketujuh, pentingnya toleransi. Menerima dan menghormati karakter orang lain meskipun berbeda. Contoh, meskipun kita mungkin tidak sependapat dengan seseorang, kita tetap bisa menghormati pandangan mereka. Baiklah anak-anak hebat, dapat kita simpulkan keberagaman karakter adalah hal yang alami dan unik. Dalam kehidupan sehari-hari, kita akan bertemu dengan banyak orang yang memiliki karakter berbeda. Penting untuk belajar menghargai, menghormati, dan bekerja sama dengan mereka. Dengan menghargai keberagaman karakter, kita dapat menciptakan lingkungan yang harmonis dan penuh pengertian di sekitar kita. Demikianlah video pembelajaran kali ini. Semoga bermanfaat. Bagi yang sudah subscribe dan like, saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.